Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas mata kuliah struktur data sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang stack, terus key atau antrian, terus dekey. Atau di sini tuh dekey itu double ended key. Terus selanjutnya ini termasuk pada sebuah stack. Jadi sebuah stack adalah kumpulan sebuah objek yang di insert dan di remove mengikuti prinsip less in first out atau LIFO. Terus di sini kita coba artikan. Jadi seorang pengguna dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan ke sebuah stack kapan saja, tapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang paling baru dimasukkan yang masih ada disebut yang masih ada atau di kalau dalam kurungnya ini dia itu disebut sebagai top atau artinya dia puncak dari stacknya itu yang paling atas seperti ini. Terus ini ada dua operasi utama yang dalam stack itu ada push, dia itu menginsert atau memasukkan informasi ke dalam sebuah stack. Terus pop, dia itu meretrieving atau mengembalikan atau mengeluarkan informasi tadi dari sebuah stack. Terus contohnya di sini adalah tentang artinya. Coba artikan penyimpanan pada sebuah internet browser yang baru saja dikunjungi oleh browser internet dilakukan dalam sebuah tumpukan. Jadi setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, halamannya akan ditambahkan ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk kembali atau ke situs yang pernah dikunjungi sebelumnya dengan menggunakan tombol kembali. Dan ini juga contohnya dulu pada sebuah text editor, dia itu yang undo, kalau undo lagi. Jadi sebuah editor text editor biasanya menyediakan mekanisme undo atau biasa itu kita pakai itu Ctrl Z yang membatalkan operasi pengeditan terbaru dan mengembalikan keadaan sebelumnya dari suatu dokumen. Operasi undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Sini masuk stack abstract data type. Jadi di sini umumnya sebuah stack abstract data type atau ADT itu instance ini sebuah instance as support the following two method. Jadi ada dua metode dari S ini. Ada dua metodenya itu ada push E atau E ini itu elemen menambahkan elemen ke E ke paling atas di top atau yang paling atas dari sebuah stack S. Ini contoh di tabelnya. Terus yang kedua ada pop, dia tuh remove atau mengeluarkan atau dan mengembalikan elemen yang paling atas dari sebuah stack S. Ini an error of the stack is empty. Jadi akan muncul error jika stacknya itu kosong. Terus sini additionally let us define aksesor. Di sini ada beberapa metode aksesornya. Pertama stop, yaitu akan mengembalikan referensi itu nilai dari yang paling atas ini dari stack S tadi tanpa menghilangkannya. Jadi di sini juga akan ada error jika stacknya itu kosong. Terus ada aksesor empty, dia itu akan mengembalikan true jika stack S tadi itu tidak memiliki sebuah elemen. Terus ada juga len S untuk mengembalikan jumlah elemen di stack S. Terus ini by conversion we assume the newly created stack is empty. Jadi di sini diasumsikan bahwa sebuah stack jika pertama kali dibuat atau baru dibuat itu akan kosong. Terus there is no priori bound capacity of the stack. Jadi tidak ada priori bound. Perhatikan ya, tidak ada batas dari priori pada kapasitas tumpukan. Terus elemen yang ditambahkan ke stack memiliki arbitrary ini tuh tipe sembarang atau
bebas tipenya. Terus sini ada simple array implementasinya. Tadi expose itu kayak pen, pada array base-nya itu terus pop, terus top-nya itu akan mengakses min 1, terus isempty itu akan cek len L sama sama 0, terus len S itu len L. Itu dia dihubungkan dengan dibandingkan pada sebuah Python list yang biasa akan kita gunakan nanti. Terus ini menggunakan adapter design pattern. Ini kita akan menggunakan design adapter yang buat tadi untuk menggunakan daftar. Jadi dia intinya itu udah akan implementasikan metode stack tadi menggunakan list Python. Dan tadi itu ADT ini tadi itu dia abstract data type. Kita langsung saja sini untuk main untuk penerapannya. Kita bagi sini yang sudah siapkan. Oke. Baik, sini kita mulai dari tutup ini. Sebuah stack. Kita bikin bisa saja di stack. Coba di FMB, di Jupyter, mana kita buat kelasnya untuk bentuk kelasnya dulu kelas di kurung exception, terus dia pas, terus kelas array stack, terus pertama konstruktornya start. Jadi isinya itu datanya dalam bentuk array. Set underscore data ini sebuah array, terus kita bentuk pertama untuk akses panjangnya menggunakan len dan mengembalikan len dari self datanya. Terus untuk ceknya isempty di self, terus kita return len self scope kita sama langsung dengan kan terus push untuk menambahkan self kan parameter untuk elemen yang akan kita tambahkan ke dalam stacknya. Di sini self langsung menggunakan append yang ada dalam metode list Python data append kemudian adds nah terus aksesor, metode aksesornya top untuk mengakses data yang paling atasnya dalam sebuah stack. Kita mulai cek dulu apakah self score data itu kosong. Oke, kenapa dijalankan? Sabar kepencet set data clean. Oke, ini kosong, maka dia akan raise sebuah error empty stack is empty. Kita bukan mesinnya salah, stack masih kosong, stack masih kosong. Oke, terus akan kembalikan self adds return self data yang min 1 atau yang terpaling akhir. Adds data
Ini satu. Kemudian akses ini untuk pop, untuk mengeluarkan datanya tadi, yang itu ya data yang paling atas. Pop, kayak tadi, dia akan cek, kita copy saja. Set, eh, eh, copy. Oke, dia akan return lagi menggunakan metode apa? Metode list Python menggunakan pop. Dan dia sama saja, dia akan mengeluarkan yang paling atas. Atau kalau di list itu, list Python itu yang paling akhir. Karena kan dia menggunakan prinsip FIFO, jadi yang akan keluar itu yang terakhir karena last in first out. Nah, terus yang terakhir akan untuk def string biar bisa di print. So, dan kembalikan terus ini join ini terus untuk bisa join harus kita ubah jadi str self datanya self store data terus ditambah ya sudah sama. Ini untuk dibentuknya yang sudah sama, kita langsung jalankan untuk supaya bisa dibentuk. Oh, ada kosong. Oh, ini rice. Nah, mantap. Oke, kita jalankan supaya dibentuk kelasnya. Dan untuk implementasinya di sini pertama S itu array stack besar array stack. Oke, kemudian S push 5 terus S push 3 terus print ini stack S stack line. Oh, panjang stack coba yang stack ma len S. Oke, terus coba saya jalankan ini, tambahkan. Oh, ada yang salah, print. Oh, yang return di sini ini len. Aduh, sini cuma len saja. Jalankan ads, kita ulang bentuk. Oke, kembalikan panjang stack 2 terus tambahkan lagi sini print string saja stack is, jalankan ke sini. Oh, ulang saja, perbaiki stack itu 5 3 5 terus lakukan pop sini dan lagi string melakukan pop. Udah pop s pop terus udah cek print string apakah stack kosong kosong terus sudah kembalikan nomor titik 2 terus ini is empty. Coba pop
Oops, ada yang salah. Oh, 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 it's empty di pop. Lalu apakah ada yang salah di popnya? Oh, self is empty. Aduh, self is empty. Eh, oh iya, ini harus pengecekan yang seperti ini. Kita coba ulang, jalankan. Oh, langsung saya jalankan semua ya. Panjang step. Oh, masih ada yang salah. Self is empty. Button. Oh, self data lagi yang salah di sini. No, is empty. Self titik. Oke, run all lagi. Oh, tiga. Ini udah akan tunjuk, udah kembalikan yang kita pop atau kita keluarkan ketiga. Terus apakah stuck kosong? False. Artinya belum kosong. Terus selanjutnya, tadi pop yang pertama. Terus lakukan lagi pop. Kedua kalinya. Copy. Oke. Oke, kali ini pop, udah akan pop 5. Terus apakah stack kosong? True. Artinya sudah kosong, kan isinya memang tadi cuma 2. Terus, sini apa lagi? Push 7. S. Push 7. S. Push 9. Print. String. Elemen atas. Atas. Dan stop. Duh, stop. Terus, coba jalankan. Tapi elemen teratas itu 9. Terus, oh ini udah coba print dulu tadi sebelumnya. Harusnya kalau kosong akan seperti ini. Kita lanjut saja. Ulang tadi step 9. Terus kita coba lagi tambahkan. Push 4. Push 6. Ya, print. Step S. Oke. Data. Stack 3946. Oke, sudah step. Nah, itu tadi implementasi dari stacknya. Terus ini ada, ini untuk cuma analis apa istilah kalau kemarin itu amortize analyzing, dia itu apa cuma analisa sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap operasinya. Di sini push, stop, running time itu dalam kurung 1, dan bintang ini artinya amortize, dan begitu juga yang selanjutnya. Kita lanjutkan saja. Ini jadi ini ada contoh dari penerapannya tadi, lebih anehnya lagi dari sebuah stack. Sini ada apa, mereverse atau membalikan urutan dari data menggunakan sebuah stack. Terus ada matching parenthesis, dia tuh untuk melakukan matching antara apa, saya dalam sebuah string ini apakah sudah sama setiap sudah setiap pasangan dalam kurungnya. Terus ada machine tag, itu mirip seperti tadi, tapi dia bedain untuk di tag dalam HTML yang biasa itu di sini. Dimulai dulu dengan kurung apa sih? Kurung siku apa? Bukan kurung siku. Kurung apa istilahnya? Kurung panah lah. Kita coba saja yang
paling atas ini kita bikin eh, di ini kita tutup sabar ini kita gunakan lockdown untuk satu. Oke, kita tutup. Oke, lockdown daftar untuk dua. Oke, kita tutup dari oke. Untuk contoh kedua kita mulai pertama sini kita bentuk sebuah function reverse sebuah file reverse file dengan ini. Oh, ini masih markdown. Nah, def reverse file dengan parameternya sudah file name. Terus dia di sini kamu udah bentuk sebuah array-nya dulu, array stack-nya. Terus ini udah gunakan ori, di sini kita gunakan apa? Ada menggunakan with open supaya tidak perlu open close lagi, open. Terus file name kita gunakan saya default tidak akan read. File name as ori. Nah, dia tadi kan original, kita cek ori. Terus for line in ori terus s titik push, maka dia akan ambil line, dia akan masukkan ke dalam tagnya line airstrip. Setiap line dengan dibatasi dengan baris baru send. Terus oke, udah close. Terus outputnya put on file name akan write ini nama saja out. Oke, out. Terus sini while not s is empty, kalau checkout selama tidak kosong, kita out akan write as pop. Terus kita keluarkan, udah keluarkan, terus tambah slash n, slash n. Terus selesai. Oke, udah desainnya sudah. Ini dibentuk bentuk saja. Dan functionnya ini implementasinya pertama file one ini stack.txt. Terus dia akan write, kita akan bentuk dulu filenya, write, terus file underscore write dari satu, misalnya di sini saya seorang mahasiswa, terus lagi saya kuliah di teknik oh, saya kelas Inggil. Oke, akan tulisannya, terus tutup file close. Oke, terus lagi
Hmm, get ini pasti terus print n sudah dengan reverse file ini panggil file terus tadi stack.txt terus lagi get ini buat apa ya lupa gitu kan stack.txt kita coba jalankan. Oke, saya kelaskan biasa quality internet saya seorang mahasiswa. Oke, sini pertama tema source file copy apa mas kesalahan. Jadi sini sudah perbaiki, jadi tadi itu tidak bisa dipakai yang cat. Sini kita coba ganti dengan sistem. Ini kita ambil from OS import system, terus akan buat filenya test.txt, terus sini index data buka, kita coba jalankan. Udah error ini 0. Oke, sini kita hapus saja, di sini tidak tampilkan karena mungkin saat gunakan Jupyter. Jadi kita akan gunakan seperti halnya with open terus txt as add file terus print ini direct terus setelah itu kita lakukan reverse file. Kita coba supaya pembatasnya sini print dengan x dengan koordinat kita. Oke, first terus kita ulang lagi copy terus udah oke kita jalankan. Nah ini yang awalnya di sini setelah ditulis saya seorang mahasiswa, saya kuliah di teknik informatika terus saya kelas Angeles, itu dia akan dimasukkan ke dalam array, terus arraynya dia akan push dulu untuk masukkan mulai dari baris pertama, maka dari baris pertama tadi akan dimasukkan di bawah, terus begitu yang kedua, terus yang ketiga. Maka setelah yang pas dengan keluarkan dan ditulis, yang keluar duluan itu yang paling atas dikeluarkan dan baris pertama, terus ini dikeluarkan dan baris kedua, kemudian sampai yang terakhir dikeluarkan dan sebagai baris selanjutnya. Kayak ini penerapan RayStack untuk melakukan reverse sebuah data, atau lebih tepat di sini sebuah isi dari sebuah file. Oke, itu dia tadi contohnya untuk stack. Selanjutnya ini contoh lain bisa dicoba sendiri. Masuk ke key atau antrian. Kita coba perbesar lagi kayak tadi. Oke. Jadi sini key itu disebut sebagai cousin atau sepupu dekat dari stack. Jadi key itu sebuah kumpulan objek yang insert dan remove itu mengikuti prinsip first in first out atau FIFO. Beda dengan tadi dia last in first out, LIFO, dia ini FIFO. Terus ini artinya elemen bisa kita masukkan kapan saja, tapi kita hanya elemen hanya bisa di apa ini, can be next remove has been in the key is apa maksudnya, coba artikan. Apa elemen bisa dimasukkan kapan saja, tapi hanya unsur elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Jadi yang paling lama artinya yang duluan masuknya yang akan dikeluarkan. Tadi apa? Sesuai prinsip FIFO tadi. Sini ada contohnya itu contoh antrian tiket sama antrian
call center. Sini abstrak ADT-nya abstrak data type-nya dari key. Terus ini formal umumnya secara formal eh, abstrak data type dari key itu mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan. Jadi di mana akses elemen dan penghapusannya dibatasi pada elemen pertama di antrean. Terus dan menyisipkan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Jadi kita hanya bisa masukkan di awal kita bisa mengeluarkan yang di awal, terus kalau kita yang masukkan hanya bisa di akhir. Terus sini dengan kata lain aturan FIFO itu dia enforce itu kayak on the sequence. Itu mirip dari sequence, apakah enforce itu mirip, tetap diterapkan pada urutan tersebut. Nah, terus di sini eh, abstrak data dari key itu mendukung dua metode fundamental atau metode dasarnya dari misalnya dari key antrian key. Sini n key n key e itu akan menambahkan elemen e ke dalam sebuah antrian, atau kita asumsi antrian key. Terus deki dia akan menghilangkan dan mengembalikan elemen pertama dari antrian key. Terus akan menunjukkan error jika antriannya itu kosong. Sini ada tambahan akses metode aksesornya itu first untuk mengembalikan elemen yang ada di depan, terus tanpa menghilangkannya, terus sama-sama apakah error jika misalnya key-nya antrian itu kosong, terus is empty dan cek apakah kosong isinya, terus len untuk panjangnya. Terus ini contoh tabelnya nanti ada n key 5 dia akan masukkan 5, terus 3 len itu untuk panjangnya 2, sedeki untuk udah keluarkan, SMT cek apakah kosong. Terus ini sini ada implementasinya. Contoh implementasi pertama sini sebuah antrian append i, di sini dia akan menggunakan append i, maka dia akan menambahkan elemen ke elemen e-nya, terus menggunakan pop 0 maka dia akan meremove elemen pertama dari dequay ini untuk mengeluarkan antrian lah. Terus yang kedua saya metode untuk menambahkan elemen replace ini untuk analisis ini tadi kayak mortas analisisnya. Skip saja, kita akan langsung ini penting, ini harus kita coba artikan. Desain ini akan memiliki konsekuensi yang akan merugikan dalam sebuah aplikasi yang mana antrian akan memiliki ukuran yang relatif kecil tapi digunakan untuk jangka waktu yang lama. Terus, for example, contohnya daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry pada satu waktu, tapi selama sehari jumlah total entry akan jauh lebih besar. Kita lihat sini array circularity, penggunaan array untuk circularity ini apa? Untuk melingkar. Terus di sini, jadi di sini kita membiarkan bagian depan antrian mengalir ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus ujung array yang mendasarinya. Terus sini terus kita menganggap bahwa array dasar memiliki panjang tetap n, terus yang lebih besar dari jumlah elemen aktual dalam antrian. Terus elemen baru yang dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini bergerak dari depan ke indeks n-1 dan melanjutkan di indeks 0 kemudian 1. Ini requirement tadi. Kita langsung saja di sini. Ini langsung saja untuk contoh codingannya kita buatkan kayak tadi. Sini ada key, kita bikin lagi file di ini
Nah, kita buat kelas array key key terus pertama sudah tetapkan dulu default capacity-nya jadi 10 terus sudah bentuk method konstruktornya init add cell cell terus datanya cell data ini akan tetapkan bahwa isinya awal itu non dan dikali dengan jumlah defaultnya kali array key default capacity kita cukup. Nah, terus lagi size-nya untuk ukurannya ditetapkan 0. Nah, pertama kali dibuat itu kan 0 self front untuk yang di depannya 0. Oke, sabar. Oke, self front selanjutnya udah len untuk akses panjangnya dan self kalian akan kembalikan self store size cocok terus def kosong is empty self return self sama dengan 0 terus sini first aksesor untuk akses yang pertamanya self terus ini pertama dicek dulu if self is empty size empty ya kita buatkan dulu empty karena ini sudah file baru jadi kita buatkan class empty exception pass oke class empty ini salah unrean oh oke unrean dalam kurung itu masih kosong oke kalau tidak kosong maka dia akan kembalikan self data yang ada di depan self front oke kemudian sini kita bentuk kita bentuk dulu masukkan dulu karena masuknya keluar dulu ya jadi kita key dulu key self terus parameternya terus sini cek dulu oke oh kalau kosong kita kembalikan kalau kosong itu oh enggak itu oh iya oh tidak kalau kosong itu oh ini bukan cek kosong karena dia itu udah cek apakah ukurannya itu untuk size-nya itu sudah sama dengan panjang atau isi yang misalkan isi datanya terus maka dia akan besarkan ukurannya kalau misalnya sudah penuh jadi dia itu mengikuti konsep dynamic array
Kalau aku misalnya sudah penuh maka akan bertambah panjangnya. Plus length self data. Udah akan perbesar menggunakan metode resize. Jadi nanti akan dibuat metode resize-nya. Terus sini avail terus self front ditambah dengan self size terus person dan self data. Jadi itu maksudnya apa ya? Coba. Jadi lanjut tadi. Sini sudah di avail, jadi sedangkan jumlahkan self from self size tambah 0% dari length panjangnya. Terus setelah itu bis avail maka terus self fail self score data fail. Jadi akan cek yang tersedia available dari elemennya. Misalkan awalnya kan set awal kosong, jadi kan available 0, 0 tambah 1 0, plus 0% length self datanya, jadi self data tadi kan 10. Jadi 0% 10 itu hasilnya kan 0. Maka akan masukkan self data ke indeks 0 sebagai isinya. Maka itu dia tuh yang terdepan, self diisi sebagai yang kita masukkan di end key. Terus itu akan tambahkan size-nya menjadi tambah 1. Tambah sama dengan 1. Dan akan return its belum akan return akan kembalikan nilai yang kita enkinda ya. Tidak akan return. Terus sebelum deki kita yang resize dulu untuk apa yang dibutuhkan di enki self resize self capacity dikirim at self capacity. Seperti ini tadi kan yang dikirimkan 2 kali dari capacity-nya. Jadi seperti yang dynamic itu ya, setiap kali bertambah maka akan dikali 2. Terus pertama untuk yang lamanya itu self data untuk istilah list lamanya self data terus self score data dengan self data terus self data. Nah sudah bikinkan lagi self datanya kan dikali pertama ini all saya kayak udah lakukan copy dulu dari self data yang sebelumnya, terus self datanya diupdate kapasitasnya untuk yang baru sesuai dengan kapasitas yang sekarang. Terus swap ini untuk dilakukan mungkin berapa untuk nanti tidak masukkan nilainya self from yang depannya. Terus sini for in self size ini yang baru size, maka self score data ke prime itu kan hold. Nah ini akan lakukan saya perulangan semacam perulangan juga di yang hold kan ini yang awal, berarti saya kait awalnya 0 maka ada isi dengan indeks 0 dari yang old yang sudah di copy tadi. Kemudian walk-nya akan bertambah tadi 1. Ini walk length old itu mirip seperti tadi meskipun 1 tambah 0 jadi 1% length panjang itu misalnya 1 di persen berapapun itu nilai berapapun kalau di persen dengan angka lain maka itu akan menghasilkan nilai ininya kalau menurut yang saya coba-coba
di apa kode Python ini misalnya 1/10 lah, 1/10 maka hasilnya itu 1, 2/10 maka hasilnya itu 2. Kan nanti akan bertambah, ini saya akan lakukan perulangan sampai panjangnya nanti nih lah. Terus ini terakhir, self, ada ubah lagi frontnya menjadi 0. On 0 yang terdepan. Oke, lanjutnya di self front. Oh ya sudah. Oke, selanjutnya kita bikin yang kita pisahkan enki dan deki. Def deki self. Oke, akan lakukan deki. Pertama dicek dulu apakah kosong seperti ini. Oke, setelah dicek terus answer, ini mungkin untuk yang akan kembalikan nanti self score data self form yang kalian nantikan di antrian yang keluar duluan itu kan yang pertama yang di depan. Terus self score data self form yang depan akan diganti jadi non. Terus selanjutnya self front yang menjadi depannya itu akan berubah menjadi ditambah dengan satu tadi. Nah, itu seperti tadi akan bertambah lagi satu, misalnya awalnya di 0 maka ada tambah satu, jadi front itu akan itu ya 1/10 akan hasilnya itu satu, jadi self front itu akan berubah jadi satu, tapi dia bukan increment, beda lagi nanti kita mengikuti perhitungan ini beda dengan increment. Terus selanjutnya self front tambah satu, nah self size nya akan dikurang karena sudah keluar, kurang sama dengan satu. Terakhir return akan kembalikan answer, karena kan kalau dikeluarkan maka diambil elemennya. Oke, selanjutnya itu yang terakhir str, mengembalikan return ini nambah join kurung. Oh, masih ada yang salah ini. Join ubah jadi string, karena join udah butuh string tadi, string self data. Oke, ditambah lagi penutupnya. Oke, selesai, kita jalankan. Oke, sudah dijalankan. Oke, sudah dijalankan tadi, sudah dibentuk. Sekarang kita coba. Pertama key akan bentuk dulu, key, terus key and key constraint. Jadi itu 5. Sama berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, 5, 7, 9, 2, 6, 5, 7, 9, 2, 6, 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0. Oke, untuk entry-nya ini kode print antrian key, antrian key, len key, terus kita coba isi antriannya ini 5, 7,
dan non ini karena masih belum terisi antriannya. Terus jumlah elemen di antriannya len key sesuai ada 8 semua. Kemudian bukan remove deki dulu, print remove elemen deki 2 kali, terus ini print yang ditampilkan lagi tadi antrian. Oke, kita coba jalankan. Oke, elemen 5 keluar 7 keluar di sini. Dia bedanya setiap kalau sudah keluar maka kita simpan ruang kosong di sini, tapi tetap yang dianggap di depan itu ini 9. Nah, kalau kita coba saat ini, bisa kita coba di depan mana cara akses ke depan. Oh, tadi akses lah. Coba kita, harusnya bisa kalau di Python. Key underscore from print. Ini frontnya di 2, berarti frontnya saat ini 0, 1, 2. Saat ini frontnya tetap 9, meskipun yang ini diisi dengan non. Oke, ini kita hapus saja. Coba. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan minta lagi panjangnya, kita langsung saja ya. Ini nah elemen misalnya ini remove elemen. Oh, sudah disimpan. Aduh, ulang. Kita restart. Start. Nah, ini sudah disimpan dalam memori, jadi kalau kita lakukan deki maka kita akan deki lagi 1 kali. Bar. Oke, kita jalankan run on. Oh, ini 57 sudah sama tadi. Lanjutnya sudah sama, terus upload penjelasannya. Lanjut lagi penjelasannya sini. Oh, ini sama saja. Jadi di sini adding dan remove elemen. Ini untuk penjelasannya tadi, untuk menambahkan pertama ini yang index when the next element is added key, index where the next element is added. Tindakan apa? Di mana akan ditambahkan? Tadi kan awalnya dari 0 dulu. Terus ini kode untuk during the claim develop index dan remove the front index nanti the next position. Oh, ini akan update yang akan menjadi front. Terus ini untuk resizing tindakan kali 2 seperti dynamic array. Misalnya kalau dilakukan resizing, misalnya yang mana menjadi front, maka kalau resizing ini yang akan menjadi front. Jadi konsepnya itu circular. Misalnya kita sudah isi tadi sudah sampai full non, kita isi lagi terus sampai non. Maka kalau kita isi lagi akan kita mulai lagi dari sini, mulai lagi dari 0. Kan tadi menggunakan persen. Nah, dari meskipun sudah penuh sampai di sini, karena front masih tetap di 9, maka ini tetap dianggap paling depan, sebagaimana sebuah antrian. Terus, ini ada contoh. Nah, ini shrinking, ini untuk melakukan penyaringan. Kalau misalnya sudah terlalu banyak yang kosong, misalnya sudah sedikit banyak yang kosong, tinggal dikit, maka disaring lah. Kita buat untuk berarti akan diupdate ininya.
tambah kelasnya, tambah dev. Oh, diedit di Reiki. Di Deki itu sebelum answer kita tambahkan saring, ada saring if null self size ini berempat self size dan self data. Dan nanti dia akan saring. Berarti ini kita harus restart juga. Yang sudah berubah kita harus restart. Ini tunggu lagi. Oke, sudah di restart. Kita run all. Semua tidak error. Oke, ini masih tetap sama karena masih dianggap masih cukup banyak lah, masih belum terlalu banyak yang kosong, masih sedikit, jadi belum disaring. Selanjutnya kita coba seperti ini. Ini di self 2, jadi dia akan hapus lagi. Saya sini tambahkan remove element ini. Oke, berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali. Oke, 4 kali dia remove. Terus akan lagi 1, 2, 3, 4. Ini seperti ini. Oke, isinya terus jumlahnya tinggal 2. Nah, kita jalankan. Nah, ini masih dianggap belum memenuhi syarat untuk disaring. Ini sudah banyak yang kosong. Kemudian kalau misalnya kita jalankan lagi out. Kita jalankan yang seperti ini. Oke. Terus lakukan lagi 1 kali. Sini. Ini kan tinggal 2 sesuai isinya. Kalau misal tinggal 1, maka dia akan tersaring. Jadi sisa berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, sisa 5. Kan isinya jadi 1/2. Kalau di kodenya tadi ya ini kita akan dibagi 2. Oke, tadi itu untuk saring supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar isi kosongnya. Ini tadi sama Murphy analisisnya, analisis sumber daya yang dibutuhkan. Terus ini selanjutnya double ended key atau DK pronounce disebut sebagai DEC. Terus dia tuh atau double ended key, dia tuh seperti mirip dengan key struktur data key-nya yang mendukung insert dan delete di kedua sisi, yaitu di depan dan di belakang dari antriannya. Terus DK abstrak atau typisme general lebih umum daripada stack dan key daripada antrian. Contohnya tuh sebuah antrian restoran, whitelist. Terus ini first person, kita lihat penjelasannya. Coba makan. Di sini contohnya terkadang ada orang pertama mungkin dihapus dari antrean hanya untuk menemukan bahwa tidak ada meja yang tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut di posisi pertama dalam antrean. Terus mungkin juga bahwa seorang pelanggan di ujung antrean bisa menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, berarti dia itu bisa keluar dari belakang. Terus ini abstract data type-nya, sini ada add first, terus add first dia itu akan menambahkan dari depan. Kalau add last, dia itu menambahkan dari belakang. Delete first, begitu ya, delete first dan delete last. Delete first dari depan dan delete last dari belakang.
Terus ini untuk aksesornya, dari first untuk yang untuk kita akses yang ada di depan, last untuk yang di belakang, is empty sama kayak tadi kosong, dan length untuk panjangnya. Untuk contoh-contohnya dari tabelnya, ya let less tambahkan di depan, add first akan tambah di depannya, terus first 7. Nah, udah akan akses siapa yang di depan itu ini akan kembalikan yang di depan tanpa menghapusnya. Delete last akan delete yang di akhir, lan untuk panjangnya, dan seterusnya. Jadi ini ada contoh codingannya. Kalau di sini ternyata di Python itu sudah ada sebuah modul atau library collection yang sudah menyimpan codingan tentang deki ini. Jadi kita tambahkan saya deki, itu sudah menyimpan uh, apa istilahnya abstract data type-nya yang ada di uh, bahan ajar ini. Kita langsung coba praktekkan saja. Kita bikin yang baru di deki. Waduh, dan file deki pynb. Oke, bikin kodenya. Nah, kita import collection collection. Jadi di collection itu deki itu kita panggil collection. Oh, ini caps lock. Collection. Jadi collection itu kita ambil deki. Jadi sudah ada deki di dalam dalam deko dalam collection ini. Tambahkan dulu deh. Deh. Oke, kita buat untuk append. Oh, jadi kalau di metode deki yang ada di collection itu append ya append first-nya itu disimpan sebagai append left kiri. Jadi itu di depan. Append left kita tambahkan 5. Terus append left lagi 6. Seperti terus D. Nah, kalau append biasa seperti append pada umumnya, append itu akan dari belakang. Append 10. Terus append lagi 2. Dengan 2. Terus append left lagi. Append left. Append left. 3. Here append left 7. 7. Oke, selanjutnya sudah dibentuk. Terakhir, temukan print. Nah, dia sudah ada print. 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 Deki D itu isinya. Kita print D. Terus link. Oke. Dan D. Sedangkan karena dulu. Oke, sini deki sudah dibentuk. Dekinya 7, 3, 6, 5, 10, 2 sudah sama. Lainnya itu ada 6. Oke, terus selanjutnya jadi dia tanpa kita bentuk lagi sudah ada di modul atau library yang namanya collection. Selanjutnya apalagi tadi deh rotate. Tadi rotate dia itu sini receive reward class step. Jadi dia itu akan apa maksudnya 5. Berarti 5 ada
Oh, rotate 5 dia kan maksudnya dia akan majukan. Oh, berarti dari sini tuh dia kita bisa majukan um, antriannya. Bisa rotate 5 broadcast step. Oh, dia akan memutar antriannya. Misalnya satu kali dah putar ini jadi 7 jadi di belakang. Misalnya print the key after rotation. Ya. Maka ini 3 akan maju di depan, 6, 5, 10, 2, dan 7 di belakangnya. Jadi dia sudah ada di nah, apa semuanya ada di modul collection. Mulai lagi yang tadi pop left ini untuk dikeluarkan dari kiri, pop left, terus ada juga pop seperti umumnya dari kanan. Jadi di sini after popping jadi harusnya yang tersisa itu tinggal ini, tinggal 6, 5, 10, 2. Coba, nah selesai 6, 5, 10, 2. 3 dan 7 sudah di pop. Terakhir, kita coba akses panjangnya. Plan. Print. Hmm, di, hmm. Kita tinggal 4 nih. Sudah sama, sesuai. Oke, sudah habis. Itu dia tadi penjelasan dari mulai dari stack apa data data type-nya adalah apa ini ADT lupa lagi tadi. Abstract data type-nya atau abstract data type dari stack, antrian dan deki atau antrian saya sebut saja antrian dosisi, terus implementasinya, terus ada dari tadi analisis performance-nya. Saja yang bisa saya jelaskan tadi tentang ketiganya tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.